Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai penafsiran Quran surat Ali Imran ayat 189 sampai 191. Untuk surat yang mungkin saya akan bacakan sekarang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus samawati wal ard. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Shadaqallahul azim. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan maha kuasa atas segala sesuatu. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat sambil berdiri, duduk, atau bahkan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Quran surat Ali Imran ayat 189 sampai 191. Menurut asbabun nuzul dalam Quran surat ini, turunnya Quran surat Ali Imran ayat 189 sampai 191 ini ketika kaum Quraisy mencari tahu mengenai apa-apa saja kebesaran-kebesaran yang pernah dibawa oleh para nabi-nabi. Kaum Quraisy pernah bertanya kepada kaum Yahudi mengenai apa saja kebesaran Allah yang pernah dibawa oleh Nabi Musa. Yahudi berkata bahwasannya dulu Nabi Musa membawa sebuah tongkat dan tangan putih bagi orang-orang yang bisa melihatnya. Setelah itu Quraisy bertanya kepada kaum Nasrani, apa tanda-tanda yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam? Kaum Nasrani menjawab, dulu ia pernah menyembuhkan orang yang buta, orang yang mengidap sakit kista, dan juga pernah menghidupkan orang yang mati. Lalu Quraisy berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berdoalah kepada Tuhanmu agar bukit Sofa dan Marwah menjadi emas untuk kami. Nah, lalu pada kejadian itu turunlah firman Allah, Quran surat Ali Imran ayat 190.
Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Orang-orang yang berakal ini yang dimaksudkan ialah orang-orang yang seraya berkata, seraya mengingat atas keagungan-keagungan Allah, mereka berzikir, mereka terus mengesahkan Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun keadaan berbaring. Secara global, makna yang bisa didapatkan dalam Quran surat Ali Imran ayat 189 sampai 191 ini kurang lebih menyampaikan mengenai kekuasaan-kekuasaan Allah dalam kerajaan langit dan bumi, dan perintah Allah kepada Rasul dan hamba-hambanya untuk memikirkan tentang langit dan bumi dan beserta kejadian-kejadian yang terjadi. Karena kekuasaan Allah ini tidak ada yang bisa menandingi. Allah menciptakan hujan, menciptakan tumbuh-tumbuhan, dan menciptakan hal-hal yang lainnya dalam kerajaan langit dan bumi itu tidak akan pernah sia-sia. Jadi Allah selalu menciptakan segala sesuatu, baik itu berupa kenikmatan maupun dalam berupa cobaan. Akan tetapi Allah selalu memperlihatkan kekuasaannya, dan Allah tidak akan pernah menciptakan sesuatu tanpa ada maksud di baliknya. Maka dari itu Quran surat Ali Imran ini lebih ingin menyampaikan kepada kita untuk terus mengingat Allah, terus memperhatikan kekuasaan Allah agar apa? Agar kita bisa terus berada dalam lindungannya, agar kita bisa jauh dari apa-apa saja yang dimungkari atau yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita melakukan hal-hal yang membuat Allah marah atau bahkan Allah melaknat kita sebagai hamba-hambanya, tentu itu akan mendapatkan atau memberikan sebuah cobaan atau siksaan, atau bahkan Allah telah menjanjikan bahwasannya setiap orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah maka tempatnya ialah neraka. Lalu Quran surat Ali Imran ini ayat 189 sampai 191 menurut tafsir Jalalain yang ditulis atau dikarang oleh Imam Jalaluddin Al-Mahali yang dilanjutkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, mereka berkata, apa yang terjadi baik di kerajaan langit dan bumi itu merupakan kehendak Allah. Kita sebagai hamba-hambanya dituntut untuk memahami dan mengagungkan keesaan Allah, mengagungkan apa-apa saja yang sudah diciptakan oleh Allah, karena keagungan dan keesaan Allah itu tiada batas. Lalu menurut tafsir Ibnu Katsir, janganlah kalian melemahkan Allah atas kekuasaan Allah. Karena itu, janganlah kalian dekati hal-hal yang dilarang oleh Allah, atau bahkan mendekati hal-hal yang dapat membuat kita menerima murkanya Allah berupa azab-azab Allah. Tentunya kita sebagai hamba-hambanya menginginkan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita, baik di dunia dan di akhirat. Kesimpulannya, bahwasannya kita sebagai hamba-hambanya sudah diperingatkan oleh Allah dalam Quran surat Ali Imran ini untuk terus mengagungkan keesaan Allah, mengagungkan kekuasaan Allah, agar kita tidak terlalu lalai terhadap dunia yang bersifat sementara ini. Karena pada dasarnya dunia yang bersifat sementara ini sudah memiliki keindahan-keindahan dan keagungan-keagungan Allah yang tiada batasnya. Apalagi ketika kita bisa memasuki surganya Allah yang
nikmatnya tidak pernah berhenti bagi orang-orang yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai Quran surat Ali Imran ayat 189 sampai ayat 191 yang dilanjutkan dengan penafsiran dari kitab Jalalain dan kitab tafsir menurut Ibnu Katsir. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kekeliruan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Jangan lupa like, comment, and subscribe guys.